Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Sumarni SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pati dari SMA Negeri 1 Juanda. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan aksi nyata modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Aksi nyata modul 1.3. Pada aksi nyata yang saya lakukan ini merupakan implementasi dari prakarsa perubahan diri yang disusun menggunakan paradigma inquiry apresiatif, di mana dalam melakukan perubahan kita harus menggali kekuatan maupun budaya positif yang ada di lingkungan yang mencerminkan nilai profil pelajar Pancasila. Adapun latar belakang untuk melakukan aksi nyata adalah: pertama, guru harus menuntun murid sesuai dengan kebutuhan mereka. Kedua, kemerdekaan belajar berpihak pada murid. Ketiga, pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Keempat, output dari pendidikan dan pengajaran adalah perubahan budi pekerti murid yang berkaitan dengan nilai profil pelajar Pancasila. Sebagai calon guru penggerak yang memiliki nilai dan peran guru penggerak yang berpusat pada murid dan mewujudkan kepemimpinan pada murid, dalam pembelajaran di kelas saya berusaha membuat murid senang belajar tanpa rasa takut salah jika menyampaikan pendapat di depan kelas. Melalui paradigma inquiry apresiatif, saya merumuskan satu visi murid impian, yaitu mewujudkan murid yang mandiri, agamis, nasionalis, terampil, dan pandai sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila dalam membentuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Dari visi tersebut, saya menyusun prakarsa perubahan diri, mewujudkan proses pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Prakarsa perubahan ini berkaitan dengan dimensi mandiri profil pelajar Pancasila. Adapun tujuan dari aksi nyata, mewujudkan proses pembelajaran yang menyenangkan di kelas dengan meningkatkan nilai dimensi mandiri profil pelajar Pancasila pada murid. Kegiatan yang saya lakukan dalam melakukan aksi nyata yang pertama adalah persiapan, terdiri dari observasi di kelas, menyusun perencanaan tahapan aksi nyata, koordinasi dengan kepala sekolah, menyusun tahapan baca, dan menyusun perangkat pembelajaran. Pelaksanaan. Dalam mengimplementasikan aksi nyata, saya menggunakan dua alat pendidikan yang sesuai dengan lingkungan kerja saya, yaitu alat pembiasaan dan pengajaran. Hal ini saya anggap penting karena untuk melakukan perubahan, murid harus dibiasakan dan selalu diberi pemahaman akan pentingnya manfaat dari suatu kegiatan. Kegiatan yang saya lakukan dalam proses pelaksanaan, melakukan sosialisasi pada murid tentang profil pelajar Pancasila, khususnya dimensi mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri,
yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar sendiri. Membiasakan murid untuk mandiri, contohnya disiplin mengikuti upacara bendera, karena pada dimensi mandiri, murid harus dapat mengatur penggunaan waktu, dan murid harus memiliki motivasi dan target yang datang ke sekolah, yaitu untuk belajar. Melakukan sosialisasi pada rekan guru mengenai media yang dapat menunjang terciptanya pembelajaran yang menyenangkan di kelas, contohnya penggunaan media pembelajaran dengan TikTok. Menggunakan pendekatan yang berpusat pada murid dan model pembelajaran yang menarik, yang dapat membuat suasana kelas menjadi hidup dan bermakna dengan menganut teori 3T. Things artinya memberi kesempatan pada peserta didik untuk berpikir. Talk artinya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bisa mengungkapkan pendapatnya ke depan kelas. Kemudian yang ketiga adalah right, memberikan kesempatan kepada pendidik untuk menulis apa yang sudah disampaikan kepada Bapak Ibu guru. Yang terakhir adalah refleksi. Refleksi sangat penting kita lakukan, di mana untuk refleksi terdiri dari refleksi terhadap murid, refleksi terhadap rekan sejawat, dan refleksi terhadap waka kurikulum. Refleksi terhadap murid menyampaikan kesimpulan setelah diberikan pembelajaran. Kemudian refleksi pada rekan sejawat, yaitu dengan cara menerima masukan yang diberikan kepada rekan sejawat agar pembelajaran yang saya lakukan ke depan akan lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah refleksi kepada waka kurikulum, karena di sini waka kurikulum adalah yang mensupervisi kegiatan pembelajaran kepada saya. Gang of bad bitches sitting on my standby. In on my stand, bitches sitting on my standby. In on my stand, bitches sitting on my stand. Gang of bad, gang of bad, in on my standby. Demikianlah aksi nyata yang saya buat, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.